Saya sela dulu. Masuk untuk Saya sela dulu. Pak Nani, saya sela dulu. Tidak, saya sela dulu. Pak Baktiar. Lebih banyak beralibi, Pak. Pak Baktiar, Pak dengar Nani dulu. lebih banyak beralibi, Pak. Saya kira Bukan berpendapat ini. Sabar, Pak Baktiar. Dia setelah mengambil Tidak. padahal Pak Ketua sudah menjalankan dalam membuka rapat yang diserahkan kepada Ketua Komisi. Itu rapat gabung saja tadi ini. Saya bicara. Jangan Pak Nani bawa hal-hal baru di luar akal sehat dia sendiri. Tidak. Saya Kami ini bukan anak kecil. Saya Ini rapat ini. Terima kasih. dari tadi saya mengatakan Pak Baktiar senior, orang tua saya. Dan tadi saya mengatakan Apa dengar dulu, San? Tolong dengarkan sepihak dulu. Yang Pak Nani maksudkan itu kebebasan berbahasa. Hanya kata-katanya yang mungkin sedikit. Itu saja. Kalau pemahaman aturan, pemahaman aturan yang disampaikan ya saya tidak bisa klarifikasi. Coba Dibaca oleh Pak Pimpinan dan pimpinan. dan dipahami oleh Pak Baktiar. Tapi yang saya maksud katakan adalah pada tadi di forum ini mengatakan hal itu ya dijaga. Kalau terima sudah, kalau tidak terima ya sudah. Tapi saya penting untuk menyampaikan. Kakak izin kalau mohon maaf kakak, saya izin kakak. Ini ruang politik, tidak boleh menyerang ranah privasi. Tidak. Ini ruang politik, tidak boleh menyerang ranah privasi. Anda anggota dewan, Anda mewakili kami, Anda harus mendengar kami. Anda Saya bukan kira harus menasihati Siapa kami. yang tidak dapat tangan turun? Oh, Tangan turun ya. Saudara tangan turun. banyak sabar. Tangan turun. Saya mendengar secara baik dari tadi ya. Bapak menyerang ranah privasi. Saya itu tidak boleh menyerang di ruang ranah politik. pribadi. Mengajari orang Sedikit tua. pun tidak menyerang ranah pribadi. Saya mengapresiasi, menghormati kesenioran, menghormati cara berpikir, dan menghormati pemahaman-pemahaman yang dimiliki. Bapak mohon izin, Bapak bisa Tapi jelaskan tidak. kepada saya. Apa? Berhenti bicara. etika. Stop. Saudara tidak punya sebelum diizinkan dalam pimpinan rapat. Oke. Taruh etika bersidang. Sampaikan, saya stop di sana. Pimpinan, saya kembali. Sudah cukup. Substansi persoalan yang kita diskusikan sudah jelas. Tidak ada ruang lagi bagi kedatangan anggota. Begini, penegasannya begini pimpinan. Artinya forum kita, dialog kita hari ini sudah mengerucut. Dan kita sudah sama-sama memahami apa yang kemudian menjadi kehendak LKPK. Lalu dasar yang kemudian disampaikan oleh pimpinan sidang juga sudah jelas. Bahwa tidak ada unsur pimpinan yang kemudian disampaikan oleh Pak Nani tadi, sehingga ini kemudian tidak bisa kesimpulan itu lalu kemudian bisa ditempuh pada kesempatan forum ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, apa yang kemudian jadi kehendak LKPK, kita pahami betul bahwa ada harapan LKPK agar kemudian hak nakes itu bisa terakomodir di APBD perubahan 2022. Itu poinnya. Apa yang disampaikan dengan sekian pikiran, pendasaran regulasi, itu poinnya, cuma itu. Lalu kemudian dibarengi lagi dengan penegasan pimpinan di opening penyampaian pertemuan kita tadi, bahwa sikap lembaga sangat jelas. Nah, saya pikir rujukan lembaga dari hasil konsultasi sudah mendapat kejelasan dari arahan kementerian. Nah, oleh karena itu pintu itulah yang kemudian lembaga bersama pemerintah untuk duduk kembali mempertimbangkan. Itu saja pimpinan. Oke, baik. Saya kembalikan. Pak Ketua, tambahan sedikit saja Ketua. Jadi begini, saya pikir bahwa gabungan komisi ini dengan LKPK sejalan. Kita tetap komit bahwa dari 14,1 itu 40%-nya adalah hak nakes. Sekarang yang paling penting adalah kita tunjukkan kepada nakes dan kepada publik Flores Timur, kita tunjukkan bahwa kita tidak sekedar omong, baik lembaga terhormat maupun kami dari LKPK. Kami memang sama sekali tidak punya kewenangan. Kami hanya datang menyampaikan jalan pikiran kami agar diakomodir oleh lembaga terhormat, dijadikan sebuah sikap lembaga, entah itu melalui keputusan, entah itu melalui rekomendasi, entah itu melalui peraturan, itu lembaganya beritahu. Tapi saya mau katakan seperti ini. Saya tidak mau kalau lembaga dewan terhormat ini dicemari oleh siapapun. Saya tidak menghendaki itu. Oleh karena itu pikiran saya sederhana. Janganlah apa yang kita tidak pernah kita buktikan. Karena sampai dengan hari ini
Dibayar atau tidak, itu urusan pejabat, urusan pemerintah. Tapi lembaga ini harus melahirkan suatu keputusan. Dengan kemana hak nakes, sehingga kita tidak sekedar ngomong. Saya kira demikian pimpinan. Oke baik, saya sudahi. Tidak ada ruang lagi untuk anggota maupun LKPK berpendapat. Pak Ketua, saya cuma sedikit saja Pak Ketua. Mungkin catatan masukan dalam bentuk pertanyaan Pak Ketua. Kalau kami mengikuti sikap pemerintah yang direpresentasikan oleh Kepala BP4D, Kepala Keuangan dan Pejabat Bupati, itu aturan sudah jelas saja dia bilang tidak mau bayar. Bapak mereka sanggup ya menjamin hasil konsultasi yang tanpa catatan apa ini untuk bisa memaksa dia untuk ini ya? Nanti saya jawab. Oke, baik. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua, tentunya kami mencatat tadi di bahwa kemudian konklusi terakhir tadi, dua tawaran kami oleh gabungan komisi hari ini akan membawanya ke rapat paripurna atau apapun, tinggal berkonsultasi dengan pimpinan. Bisa ya kami catat begitu ya. Tetapi saya agak sedikit koreksi Pak Ketua, bahwa kemudian di ujung pernyataan Pak Ketua tadi ditimpali dengan pernyataan bahwa kami tidak menggaransi apakah nanti, kata itu juga tidak terlalu tepat Pak Ketua untuk disampaikan di sini ya, bahwa kami akan membawa ke sidang paripurna atau apapun namanya menindaklanjuti hasil ini, tetapi tidak ada garansi untuk itu. Itu juga saya kira terlalu cepat dan tidak pada tempatnya untuk disampaikan Pak Ketua. Yang berikut Pak Ketua, catatan saya terakhir. Hari ini, kemarin itu kami dapat informasi bahwa IRDA diperintahkan untuk mau mengaudit anggaran ini di rumah sakit. Logika saya ini tidak habis pikir Pak. Anggaran ini sudah di-store ke kas daerah, tapi yang diaudit rumah sakit ya. Hari ini coba Pak, Bapak mereka cek, tim IRDA itu sudah dibentuk untuk mengaudit ini. Heran saya Pak Ketua. Anggaran itu 14 miliar berdasarkan STS bukti yang ada ini, itu kami dapatkan sudah distorkan ke kas daerah. Uang sudah tidak dapat, tapi auditnya ke mereka. Ya, kami punya bukti Pak Ketua. Transfer dari Kemenkes itu ke salah satu bank di sini, lalu dari bank itu ke rekening RSD di bank NTT, lalu kemudian RSD transfer ke bank, semua sudah ada di kami Pak. Sehingga saya juga tegur jadi kemarin kami juga sudah sampaikan ke Pak Kepala itu. Tolong inilah sekali-sekali itu kasih pertimbangan yang tegas ke sana. Jadi saya Pak Ketua, mohon maaf ini teman-teman di luar ini, tetapi saya ingin memberikan catatan sedikit, jangan sampai ke sikap kengototan teman-teman di RSD ini ditanggapi oleh pemerintah dengan arogansinya, kemudian dengan berbagai cara menekan mereka Pak. Informasi setelah pasca 1000 lilin itu juga bahwa sekian banyak ini dari direktur sampai sekian orang itu mau dihabisi. Ini kan kita bukan di Orde Baru Pak. Tapi akhirnya Pak Ketua, mohon maaf, itu yang catatan yang kami sampaikan tadi, bahwa realokasi anggaran ini sesuai dengan tawaran kami terkait apakah mau pending sekian 5 miliar itu dari perjalanan dinas ataukah yang di tambahan gaji dan tunjangan tadi itu, tentunya ini diterima untuk dibawa ke forum apapun namanya, tentunya teman-teman DPRD lebih tahu. Kami tinggal tunggu itu, tetapi yang jelas berdasarkan pernyataan sikap kami hari ini, sikap akhir kami sudah jelas dua tadi. Kalau tidak, maka kami berniat bertekad untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang lebih besar. Yang kedua, kalau tidak, maka kami akan serahkan untuk biar KPH yang menguji di sana. Itu saja Pak Ketua, sekian dan terima kasih. Saya ingin menegaskan antara cara pandang masyarakat dan konsistensi sikap politik DPRD secara kelembagaan, bahwa dia tertulis atau tidak tertulis tetapi terkatakan dalam forum yang terhormat ini. Kita tidak perlu membutuhkan pembuktian klarifikasi, benar tidak terekam dalam risalah-risalah sikap. Sikap konsistensi ini kita mulai dari komisi karena pertemuan dengan rumah sakit umum daerah. Berdasarkan regulasi KNK, PNK misalnya mereka mempunyai hak. Sikap ini kita bawa ke forum fraksi-fraksi dan tetap. Fraksi-fraksi berpandangan yang sama di forum pemandang umum fraksi-fraksi juga dibawa ke pembahasan RAPBD 2020.
kita mengaku sebagai hak berhadapan dengan pemerintah yang secara teknis tidak mengakui hak para tenaga kesehatan. Karena itu konsultasi sebagai pembuktian kebenaran sesungguhnya antara pendasaran sebagai alasan untuk mengeliminasi hak dasar nakes yang digunakan oleh pemerintah atau hanyalah akal-akalan saja. Karena itu mari LKPK dan masyarakat itu memiliki pemahaman yang sama bahwa konsultasi adalah pilihan solutif yang sudah tepat yang dibuat oleh lembaga DPD terkait cara pandangnya selalu berbeda sampai saat ini secara signifikan. Dan berdasarkan hasil konsultasi, saya mesti jelas menegaskan sebagai ketua komisi dan peserta konsultasi bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah Flores Timur terkait DPRD tenaga kesehatan tidak mempunyai salah kata, tidak benar. Pertama yang tidak benar pertama, silakan ditanya. Yang pertama, pemerintah menganggap bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan selatan karena tidak mengetahui status rumah sakit umum daerah. Bahwa rumah sakit umum daerah itu bukan PLU. Dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa bukan status rumah sakit yang menjadi pembeda, tetapi bagi semua rumah sakit di seluruh Indonesia yang melakukan pelayanan terhadap pasien COVID-19 wajib hukumnya dibayar oleh pemerintah negara melalui Kementerian Kesehatan. Argumentasi kedua untuk mematahkan argumentasi pemerintah. Pemerintah menjelaskan secara ganda transparan masuk akun lain pendapat masyarakat yang sah, maka dengan sendirinya itu rumah sakit tanpa ini adalah supaya hukum rumah sakit tidak benar. Yang benar adalah Kementerian Kesehatan melakukan transfer itu ke rumah sakit sebagai pendapatan rumah sakit karena klaim ke Kementerian Kesehatan akibat pelayanan. Tidak benar seperti yang disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa perlakuannya beda dari klaim BPJS. Tidak benar. Yang benar adalah pemberlakuannya sama dengan klaim BPJS hanya karena masa pandemi maka anggarannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Yang terakhir, tidak perlu lagi kita lakukan rekonsiliasi data. Audit yang dibuat oleh apa di sini? Tidak, itu akal-akalan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Saya berani bertanggung jawab dengan mengatakan demikian. Karena apa? Seluruh proses verifikasi pasca pelayanan pasien, baik pasien BPJS maupun COVID-19, Pak, terverifikasi antara rumah sakit dan BPJS. Mohon maaf, rapat dengan BPJS juga sudah kami lakukan. Hasil verifikasi dengan BPJS itu dikirim ke Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan, setiap rumah sakit mempunyai satu tenaga. Dan mereka melakukan verifikasi. Terbukti dari hasil verifikasi, semestinya rumah sakit umum daerah Kabupaten Flores Timur mendapat tambahan anggaran di dalam 14,437 miliar. Yang peras 37 juta, terlalu semangat. Tetapi karena terkoreksi, rumah sakit pun membayar sejumlah uang untuk obat ke BPJS. Maka dalam waktu dekat, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan hanya menambahkan anggaran 24.460, menambahkan di atas 14 miliar lebih. Itu tadi sehingga dibuka. Kalau tadi dengan berapi-api Pak Ketua menjelaskan hanya satu pernyataan singkat saja. Akhirnya ini juga harus keluar ini. Saya menentang hari ini juga melalui gabungan komisi ini. Tunjukkan komitmen Anda bahwa Anda berpihak kepada RSUD dengan tidak menggunakan 2,4 miliar yang Anda dapat jatah dari Harnas. Sebagai contoh kepada OPD yang lain. Baik Pak Ketua, saya kira nanti saya salah. Ini bagaimana dengan tahun 2022? Ini forum gabungan komisi. Saran solutif yang disampaikan oleh Ketua LKPK bersama jajaran, didukung oleh Pak Rofi dan teman-teman, itu akan kami sampai ke pimpinan untuk menggelar rapat bersama pemerintah. Karena secara formal konfrontasi konsultasi antara pemerintah daerah dan DPRD belum dilaksanakan. Sekali lagi langit runtuh, mustahil hak itu kita abaikan secara formal. Ya, saya langit runtuh Pak. Hanya kita tidak mungkin menjawab semua ini segala sesuatu bisa berubah dalam forum. Jadi saya kira demikian. Dan sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada LKPK. Cara pandang publik terhadap baru senior Pak Baktiar Pak Tadul itu terkadang politis.
Tapi saya secara pribadi tetap beranggapan bahwa Pak Ketua, seluruh bentuk saya berubah. Saya Pak Ketua, berubah. kami mohon Pak Ketua diperbaiki pernyataan itu. Tidak. Dalam persoalan yang kami angkat ke publik selama ini, kalau Anda melihat sebagai hal yang politik, Anda Pak Ketua, jangan begitu, jangan politisi. Apa yang harus kita perjuangkan? bukan kakak. Jangan begitu, Pak Ketua. Saya belum selesai bicara, kakak. Itu bahasa yang hina sekali kepada kami. Tidak kakak. Saya belum selesai bicara, kakak. Kami tidak punya kepentingan Pak. Ahmad tidak punya politisi. Pak Ketua yang KPK. Selama ini Bapak Tiar yang paling emosi, tetapi saya terjadi dua kali. Saya belum selesai bicara. Wis tidak. Tidak, wis. Pak Ketua yang KPK. Ini pengantar. Kami bilang kami politisasi. Politisasi apa? Kalau kami hari ini mendesak supaya penjabat bupati, gubernur mengkoreksi penjabat bupati, jangan lihat juga sebagai politisasi. Ini murni karena beliau tidak tahu apa-apa. Pak Beliau Ketua. tidak bikin masalah ini DPRD atau daerah. Dan ketika beliau buat masalah ini, menambah masalah daerah ini, anda kalian di sini yang juga tidak mampu kepengetan. Maka kami bergerak, jangan politisasi apa yang kami lakukan, Bu. Pak Ketua. Sebagai Pak Ketua Komisi Ngomong Pak Ketua LKPK, saya belum selesai berbicara. Tadi itu saya mengakomodir pendapat publik. Belum selesai bicara saya. Tetapi yang saya mau tegaskan bahwa seluruh perjuangan LKPK itu perjuangan objektif rasional dan perlu kita dukung. Saya tidak bicara politis, itu masih pengantar. Ya. Karena itu tadi awal kami berterima kasih banyak kepada LKPK, ya, karena melakukan pengawasan. Saya kira sudah jelas. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud politik. Saya mengatakan bahwa ini opini, tapi sebenarnya perjuangan LKPK itu murni objektif untuk bersama. Terbukti seperti yang kita sikapi bersama terkait masalah rumah sakit. Saya kira demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya kira sekali lagi komitmen kita satu dan sama untuk kepentingan publik, meski kewenangan kita berbeda. Mewakili teman-teman gabung komisi, kami menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat, melalui LKPK. Ya, melalui LKPK. Secara khusus terkait hak-hak tenaga kesehatan. Bagaimana sikap selanjutnya? Saya kira sikap komisi, sikap gabungan komisi, sikap lembaga jelas. Tinggal pemerintah yang mesti mengeksekusi di tahun 2023. Bagaimana dari tahun 2022 itu ruang akan kita konsultasikan dengan pimpinan untuk kalau perlu melakukan rapat dengan pemerintah. Tujuan utama mempertentangkan hasil konsultasi mereka versi konsultasi kami sebelum menentukan langkah lanjutan untuk rapat nanti. Demikian mewakili teman-teman gabung komisi, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan LKPK untuk hadir pada hari ini. Mungkin cara berbahasa kita yang berbeda itu bukan niatan untuk saling menyakiti, tidak, murni untuk saling mendukung kepentingan publik menjadi komitmen perjuangan kita meskipun tanggung jawab dan kewenangan. Pak Ketua supaya hanya terekam di memori tidak menjadi bahan ini. Karena 3,6 miliar di tahun 2020 berdasarkan temuan BPK itu sampai hari ini belum juga terrealisasi nakesnya. 4,5 yang kami turun waktu itu bertengkar, nanti sudah pembahasan juga di komisi Pak Ignas itu sudah terrealisasi. 3,6 itu belum juga terrealisasi. Di APBD hilang, Pak. APBD kita sejak dari Pak Keraf ini halaman saja tidak ada, Pak. Hurufnya kecil semua. Coba buka, Pak. Kita baca pakai kacamata mau buka saja. Tidak ada halaman, Pak. Tetapi kami paksakan untuk mengetahui. Sebab kami keluarkan di media sosial. Mohon maaf, Pak Nani. Saya tidak karang-karang. Kalau saya